Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan Bu Evi kembali di pembelajaran daring yang akan kita lakukan hari ini. Di sini yang akan Ibu berikan mengenai akuntansi keuangan di kelas 11. Kompetensi dasarnya bab yang pertama, mengelola kartu piutang. Bab yang kedua yaitu mengelola kartu utang, dan yang ketiga, bab yang ketiga, mengelola kartu persediaan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, saya kembali lagi ke materi sebelum kita menginjak ke kelas 11. Mungkin di kelas 10 dulu ada beberapa ilmu yang tertinggal, materi kita yang tertinggal. Ibu ingatkan dulu supaya ingat untuk pembelajaran akuntansi keuangan, di mana yang materi yang terakhir kemarin kamu mulai menghafal akun-akun yang ada dalam teori akuntansi, ya, akun-akun yang ada dalam teori akuntansi. Karena banyaknya akun, kalau kamu tidak secara bijak dalam menyikapi, kamu akan kesulitan dalam menghafal. Yang pernah Ibu berikan jangan sampai kamu lupakan. Mari kita ulangi lagi materi akuntansi di kelas 10 yang masuk ke akuntansi dasar dalam menghafal akun, karena nanti di dalam mengelola kartu piutang kamu akan memasukkan nomor-nomor akun yang begitu banyaknya. Tetapi untuk mengingat, supaya mempermudah kamu dalam menghafal, saya ingatkan, marilah kita menggunakan 5 jari kita. Ingat ya anak-anak, 5 jari sebelah kanan saja supaya kamu bisa mudah dalam menghafal. Akun dalam akuntansi ada yang disebut sebagai akun real dan ada yang disebut sebagai akun nominal. Akun real kita menggunakan 3 jari kita, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, 1, 2, dan 3. Ini yang disebut akun real. Kemudian akun nominal. Ini ada 2 jari yaitu jempol dan kelingking, 4 dan 5. Ini yang disebut sebagai akun nominal. Anak-anakku, dalam menghafalkan akun itu kita hitung. Tadi mulai akun real 1, 2, 3. Berarti harta masuk ke nomor akun yang awalnya 1, utang 2, modal 3. Jangan salah ya, ini harta, utang, dan modal. Kemudian akun nominal. Ini ada jempol, tangan kamu yang jempol, dan kelingking. Kelingking ini masuk kepada pendapatan dan jempol adalah masuk kepada beban. Mudah ya menghafal? Kemudian mana Bu yang masuk debit, mana Bu yang masuk kredit, yang masuk debit yang mana? Nah, ini ya tangan kita, tangan Ibu kamu lihat di sini. Ini jempol dan apa tadi yang pertama? Harta. Berarti jempol dan harta ini masuk debit. Berarti harta urutan nomor 1, beban urutan nomor berapa tadi? 5. Jangan salah, ini yang masuk di sebelah mana? Sebelah debit. Kemudian seperti ini jari kamu. Ini tadi apa anak-anak? Hutang, modal, pendapatan. Hutang, modal, pendapatan. Berapa tadi nomornya? 2,
3, dan 4. Ini akan masuk di sebelah mana? Sebelah kredit. Paham ya? Berarti debit, beban, harta 1 dan 5. Nomor akunnya, kemudian tangan ibu seperti ini adalah utang, modal, dan pendapatan 2, 3, dan 4. Ini masuk di sebelah kredit. Bisa ya? Jangan lupa untuk diingat 5 jari kita dalam mengingat, menghafalkan nomor akun dalam proses pembelajaran akuntansi. Sudah? Ibu ulangi lagi, 5 jari berarti harta 1, utang 2, modal 3. Kita ganti jari menjadi pendapatan dan beban 4 dan 5. Beban apabila itu dalam perusahaan dagang yang dikenal dengan nama HPP, harga pokok penjualan. 6 itu nanti beban operasional, dan akun yang urutan nomor 8 adalah pendapatan lain-lain. 9 beban lain-lain. Itu mengingatkan ya anak-anakku, materi dari kelas 10 supaya kamu tidak lupa dalam proses pembelajaran akuntansi keuangan. Ingat ya, sudah bisa kita mulai ke pembelajaran akuntansi keuangan. Itu tadi KD-nya ada 3 bab. Kemudian di sini yang kita bahas bab yang pertama mengenai pengelolaan kartu piutang. Apa itu piutang? Di situ, piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi, di mana piutang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis: piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Sudah ada penjelasannya di situ. Apa itu piutang dagang? Tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya suatu penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang berarti secara kredit. Kalau secara tunai namanya bukan piutang, ya toh? Piutang berarti secara kredit. Kemudian lagi ada yang disebut piutang wesel. Apa itu piutang wesel atau sering disebut sebagai wesel tagih? Wesel tagih adalah piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu. Itu piutang wesel. Ada selain piutang wesel, ada yang disebut piutang lain-lain. Piutang lain-lain tagihan yang tidak termasuk dalam piutang wesel maupun piutang dagang, itu yang disebut sebagai piutang lain-lain. Coba anak-anakku perhatikan di sini, ibu sudah membuat contoh-contoh kartu. Gambar, ada gambarnya ya, kamu perhatikan di situ. Contoh-contoh kartu. Di situ ada prosedur pencatatan piutang. Kamu bingung, Bu? Ini kartu apa contohnya? Ini contoh kartu piutang. Yang A ya, yang sebelah kiri bisa kamu lihat, itu contoh kartu piutang. Ibu sudah buatkan contohnya kartu. Di situ kamu lihat ada nomor rekening, berarti harus tertulis dengan jelas nomor rekeningnya berapa, nama tertulis juga dengan jelas, alamat, lembar keberapa yang tertulis di dalam kartu piutang. Syarat ini yang perlu kalian garis bawahi. Karena apa?
kadang salah dalam proses mengartikan. Syarat ini harus secara tertulis, karena piutang tadi sudah Ibu katakan penjualan secara kredit, berarti ada syaratnya. Penjualan itu ada berapa? Ada 2, bisa tunai, bisa kredit. Tetapi yang masuk kepada kartu piutang itu adalah penjualan secara kredit. Jangan salah, berarti ada syaratnya. Syarat itu setiap perusahaan tidak pernah sama dalam memberikan syarat antara pembeli dan penjual. Anak-anakku, syarat itu kadang kamu salah mengartikan. Contoh di sini Ibu berikan N 2/10, N per 30. Apa ya Bu kuwi? Misalnya kamu gitu. Kok 2/10, N per 30? Apa kuwi cuma tulisan saja Bu? Tidak, itu dibaca sesuai dengan syarat, berarti berlaku dalam proses piutang. Harus kamu lihat, proses piutang itu ada perhitungannya. Jadi nanti kamu tidak salah dalam memasukkan mutasi debit, kredit, dan saldonya. Apa 2/10, N per 30? Apabila kamu apabila pembeli itu membeli barang, ini perusahaan dagang ya, membeli barang dalam waktu pelunasan 10 hari, dia akan mendapatkan diskon, akan mendapatkan istilahnya apa ya, potongan sebesar berapa? 2%, karena 2/10. Berarti kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapatkan bunga 2% dengan ketentuan N per 30. N itu apa? N itu berarti waktu yang diberikan selama 30 hari atau dalam waktu 1 bulan. Misalnya setelah dalam waktu 1 bulan 30 hari baru pelunasan, ada enggak diskon itu? Ya tidak diberikan, karena sudah melampaui batas 10 hari. Itu syarat, berarti harus dilaksanakan pada proses piutang atau di perusahaan dagang. Itu ya, itu syaratnya seperti itu. Jadi harus kamu ketahui dulu, bisa kamu artikan, itu merupakan ada perhitungannya. Jadi nanti batas kreditnya berapa? Batas kreditnya 10 juta misalnya, batas kredit 10 juta. Kamu melunasi sebelum 10 hari kamu proses pelunasan, berarti ya 10 juta kamu kalikan 2%-nya 10 juta, berarti 10 juta kamu kurangi hasil 2% dari 10 juta berapa, itu batas yang harus dibayarkan atau piutang yang harus dibayarkan kepada perusahaan tersebut. Bisa ya anak-anak dipahami? Ini contoh kartu piutangnya. Kemudian yang berikutnya yang B, contoh buku jurnal atau catatan akuntansi. Di situ ada tabelnya, bisa kamu lihat. Ada jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, ada jurnal umum, ada jurnal penerimaan kas. Ya, tanggal, nomor faktur, nama debitur, syarat pembayaran, itu ada jumlahnya. Piutang dan penjualan. Piutang di sebelah mana? Di sebelah debit, jangan salah. Karena tagihan kamu mendapatkan uang. Berarti proses penulisan buku bukan di kredit karena kita pegang uang. Berarti di sebelah mana? Sebelah debit. Penjualnya yang ada di sebelah kredit. Jangan salah dalam memasukkan mutasi dalam debit kredit. Ini adalah contoh lajur dalam jurnal penjualan serta kartu piutang. Bisa ya dipahami?
Tolong nanti materi yang Ibu berikan kalian tulis di buku yang mungkin di kelas 10 kemarin masih ada sisa buku besar, buku folio bergaris yang besar itu ya. Kamu tulis di situ materi yang Ibu berikan secara daring hari ini, bisa ditulis untuk menambah wawasan kalian. Berikutnya ini mengidentifikasi data mutasi piutang. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah saya sebutkan, ada syaratnya. Contoh tadi 2/10 N/30. Berarti dalam waktu 1 bulan 30 hari, apabila ada pelunasan sebelum 10 hari, dia akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 2%. Itu cara menghitung syarat dalam piutang. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif kepada saldo piutang. Retur sedangkan retur penjualan, pelunasan penjualan, pelunasan piutang, penghapusan piutang itu berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Jelas ya anak-anak, karena berpengaruh negatif karena penghapusan, berarti nanti kalian harus pahami itu. Piutang pelanggan. Sekarang piutang pelanggan akan didebet di kolom debet, maksudnya di sini akan didebet atau di kolom mutasi ditaruh di sebelah debet. Kartu piutang apabila terjadi transaksi menyebabkan timbul atau tambahnya piutang. Berarti kamu perhatikan di kolom debet nanti uang atas piutang yang kamu terima, kamu tulis di kolom debet sesuai lajur yang Ibu berikan contoh tadi. Bisa kamu lihat ya lajurnya, bisa kamu tulis, bisa kamu pahami di situ mana yang dimasukkan ke debet dan kredit. Sebaliknya, apabila piutang pelanggan di sebelah kredit di kolom mutasi ada kartu piutang, terjadinya suatu transaksi yang mana akan menyebabkan berkurangnya piutang, maka saldo akhir piutang bukan lagi di sebelah kredit, tetapi adalah saldo di sebelah debet atau yang disebut sebagai saldo akhir piutang normal. Itu ya, bisa kamu lihat di situ cara menghitung data mutasi piutang. Kemudian di sini yang berikutnya adalah membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang. Tadi sudah ada contoh kartu piutang yang Ibu gambar ya tadi ya, sudah ada kolomnya. Kamu sudah mulai mengingat nomor akun, nanti ada yang tertulis di situ. Nomor akunnya berapa ya harus sesuai. Nulis nomor akun itu enggak boleh sembarangan, sakarpe dhewe siji tulis siji, loro enggak boleh. Itu ada ketentuannya. Seperti yang Ibu berikan 5 jari tadi, kamu menghitung, memahami 5 jari itu dalam proses menghafal akun supaya ingat, tidak lupa. Gitu ya. Pengelolaan kartu piutang dilakukan bagian kartu piutang yang berada di bawah bagian akunting. Akunting itu jelas yang memproses keluar masuknya proses keuangan, itu yang disebut akunting. Mencatat mutasi piutang setiap debitur secara periodik yang menghasilkan apa yang dihasilkan. Ini yang dihasilkan 1. Surat pernyataan piutang. Untuk siapa? Dikirim kepada debitur. Supaya apa? Supaya konfirmasi piutang itu terbaca. Supaya konfirmasi piutang itu diketahui dengan mengerti sisa utang yang akan ditagih.
Itu ya, itu contohnya. Pengiriman surat pernyataan piutang bertujuan untuk konfirmasi piutang kepada debitur. Ya toh, berarti nanti sisanya utangnya berapa di situ tertulis. Jadi misalnya tadi syaratnya diberlakukan, berapa tenornya tertulis di situ, angsurannya berapa, lah sisanya itu surat pernyataan itu dikirim kepada piutang supaya mengetahui sisa tanggungan yang harus terbayarkan itu berapa. Itu ya. Daftar saldo piutang yang memuat informasi mengenai saldo piutang tiap debitur pada tanggal tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui saldo juga, di mana mengetahui saldo piutang tiap debitur diperlukan untuk menguji ketelitian proses pencatatan piutang. Jadi misalnya apabila seorang debitur bisa mengetahui sisa tanggungan piutangnya dengan daftar saldo piutang supaya bisa ngecek kesamaan total saldonya berapa antara di buku dengan laporan yang kita terima supaya tidak ada selisih ya. Itu contohnya dengan saldo akun piutang dengan tanggal yang sama. Itu sudah Ibu jelaskan di situ, kamu sudah memahami karena di kelas 10 pernah kita bahas dalam akuntansi dasar itu apabila terjadi proses pencatatan yang salah, langkah apa yang harus kita lakukan. Daripada langkah itu kita lakukan, alangkah baiknya kalau proses pencatatan itu tertulis secara runtut dan benar dan tidak terdapat suatu kekeliruan dalam proses pencatatan. Berikutnya lagi ke daftar umur piutang. Tadi ada batas waktunya ya. Contoh 2/10 N/30. Berarti masa pembayaran itu dibatasi oleh perusahaan. Bisa sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Ini contoh kartu piutang ya. Contoh ngisinya, tadi contoh formnya, sekarang contoh ngisinya. Bisa kamu lihat gambarnya ya di sini. Kartu piutang, nomor rekeningnya berapa lah? Tertulis di situ. Nomor rekening 212. Kepada siapa? Toko anggrek. Alamatnya mana? Alamat juga harus tertulis dengan jelas supaya mudah dalam pengarsipan. Lembar keberapa yang kita simpan? Biasanya kartu piutang itu terdiri dari ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar dengan warna yang berbeda. Misalnya warnanya putih, merah, kuning, atau warna yang lain sesuai dengan perusahaan itu. Pemberian warna itu tidak ada ketentuan ya, beda-beda setiap perusahaan. Tapi biasanya yang disimpan dalam perusahaan adalah lembar yang pertama. Itu contohnya. Di situ tertulis lembar yang nomor 1. Syaratnya 2/15 N/30. Kamu lihat anak-anak di situ ya. Saya berikan contoh, berarti waktu yang diberikan batas waktu syarat itu 30 hari N/30. Apabila proses pembayaran terjadi sebelum 15 hari akan mendapatkan potongan cicilan sebesar 2%. Batas kreditnya berapa? Batas kreditnya 10 juta. Itu ya. Berarti di situ tertulis tanggal transaksinya, bisa kamu lihat fakturnya, nyicil dulu. Tertulis di situ. Kemudian buktinya juga tertulis, bisa kamu lihat sampai dengan faktur-faktur itu yang tertulis. Bisa ya dipahami. Sebelum ke soal, mungkin kamu nanti bisa melihat dulu contoh-contohnya supaya kamu bisa paham dalam proses pencatatannya agar tidak salah. Yang berikutnya melakukan konfirmasi saldo piutang.
Konfirmasi, apa itu konfirmasi? Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahu secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangan mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu. Konfirmasi itu ada dua, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Bisa kamu baca di situ, kamu lihat yang Ibu berikan PPT-nya di sini ya, bisa kamu lihat. Positif, konfirmasi positif itu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur untuk diminta mengirim balasannya. Jadi apabila sudah diterima, dia harus mengirim balasannya supaya proses pembukuannya jelas, sudah diterima dan ada balasannya. Negatif, surat konfirmasi yang dikirim kepada debitur kemudian diminta mengirim balasannya langsung jika tidak setuju atau saldo dalam konfirmasi. Ini disebut sebagai konfirmasi negatif. Jika pihak perusahaan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi data kartu piutang, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menghubungi debitur, konfirmasi piutangnya. Jenis konfirmasi piutang itu antara lain di sini sudah disampaikan ya, sudah Ibu tulis di sini mengenai piutang, konfirmasi piutang akhir bulan, konfirmasi saldo piutang, konfirmasi elemen terbuka. Akhir bulan berarti pada tanggal-tanggal akhir, itu disebut akhir bulan ya konfirmasinya. Terus satuan piutang diinformasikan kepada awal bulan atau saldo awal dalam satu bulan, itu diberi ulasan di situ ya. Terus konfirmasi elemen terbuka, konfirmasi faktur yang belum terbayarkan, di mana diinformasikan kepada debitur dengan hanya menggunakan faktur yang belum dibayar. Jadi sisanya yang belum terbayarkan itu disampaikan, itu disebut sebagai konfirmasi elemen terbuka. Ini ya. Terus pihak debitur mengirim surat balasan. Di situ contoh-contohnya. Anak-anakku sekalian, ini awal kalian memasuki di kelas 11 pembelajaran secara daring. Ibu mengingatkan dulu ulasan materi kelas 10 untuk diingatkan, kemudian masuk kepada materi kelas 11 mengenai piutang ya, pembuatan kartu piutang. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat ya. Kamu bisa memahami, kamu bisa mengerti, bermanfaat ilmunya. Tolong materi yang Ibu berikan kamu tulis inti sarinya, garis besarnya untuk mengingat kamu supaya dalam melakukan pembelajaran ini kamu bisa memahami. Sekian yang Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Tuhan selalu beserta kita.